hijau ya. Nanti yang operatornya siapa ini yang akan menentukan? Sekretaris dan Bila. ya. Iya. Ini nanti diunggah ini semuanya tuh sudah tanda tangan pengawal madrasah ya. Nah itu semua masuk ya. Nah kemudian kalau ini nanti sudah diunggah, karena nanti asesor akan melihat, karena ada nanti penilaian di kinerja asesi. Nah ini kan baru DU-nya. Ya, di pravisitasi itu ada dua, DU yang pertama dokumen undangan, yang kedua adalah RKS, rencana kinerja RKA ya Pak ya, rencana kinerja asesi. Asesi itu adalah kita ini sekolah atau madrasah. Nah, ini kalau sudah diunggah ini centangnya hidup. Di belakang aja, di belakang. Nah, itu kan sudah diunggah semua berhasil. Tuh. Ya. Sampai habis. Halaman berapa itu habisnya tuh? Nah, ini ya semuanya. Ya. Kita lihat. Yang kedua adalah yang harus diunggah rencana kerja tahunan. Sudah ada kan? Oh, nanti ini kita pilih di sini. Asesor pilih. Sudah ada belum? Kalau sudah full semuanya berarti kan sesuai, kita pilih ini sesuai. Ini kan tadi belum ya. Nah ini bulan ini pena penilaian. Yang kedua adalah rencana kerja tahunan. Nah ini. Oh. Ngapa nih? Sambungkan ke hotspot. Nggak punya paket. Tinggal ngeprint. Kalau tinggal unggah masih penting. Iya. Pas ada asesor mau ngeprint. Nah, meskipun nanti Bapak Ibu kirimnya kan ya lewat Google Drive, tapi tetap kita harus ada kayak gini, gitu ya. Nah ini. Belum kan besok mulainya beli. Oh yang lama ada Pak. Udah itu aja. Nah ini ya RKT. Kemudian yang ketiga RKAS, RKAM, RK. Anggaran sekolah atau madrasah. Nah ini. Coba diamati itu bareng-bareng, diambil belajar, nyiapin. Nah ini ya. Ada itu yang biasa bikin posko. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalender tahunan kegiatan pendidikan atau kalender akademik. Ini kalender dari provinsi. Nanti kita juga harus buat sendiri pasti. Jadi ada dua ya. Dinas. Ini enggak semua. Ya dulu itu kalender belum pada ada, belum paham. Oh, belum ada. Ini Kalender diurai lagi Bu. yang itu maksudnya. Ya, diuraikan. Nanti kan kita diberi oleh dinas. Nanti dinas sama Kemenag dijabarkan. Nah dari Kemenag diambil oleh kita, madrasah menjabarkan lagi, gitu. Ini secara umum, kalau spesifiknya nanti yang punya Itu konsumsinya apa? MPS Darul Islam, ya. Makan. Darul Islam. Udah. Kemudian Yang ini contoh kayak gini sampai. itu kalender dari madrasah. Diurai. Ada. Uraiannya ini ya. Nanti positif tempel di ini kayak gini nih. Iya. Gimana? Nah, ini. Kemudian yang berikutnya nomor 5 contoh nah kalau misalnya nanti udah sesuai semua Bapak Ibu nanti tulisnya ini sesuai ya. Kemudian berikutnya nomor 5 contoh perencanaan pembelajaran modul atau RPP ya. Nah ini RPP dari pelajaran Islam ya. Bebas Bu ya. Bebas. Harus semuanya Bu, satu aja. Boleh dua. Dua. Kalau kita kemarin tapi ini ya, IPA ya. Pak, ini yang PBL problem based learning.
yang jelas itu pembelajaran setara gitu. assessment. Kelihatan di LPP-nya seperti apa. Kemudian foto atau video lingkungan belajar. Nah ini. Kemarin udah bikin belum kita? Udah bikin lingkungan belajar, udah bikin belum? Foto, video? Belum Pak, baru masih pada agenda lebih bertahap dikit. Maksudnya yang video apa kawan? Video lah. Video ada yang bagus video. Iya, iya. Apa ini ya? Apa setelah toilet kita yang jalan Bersih, gitu? ya nanti aja kalau udah bersih. Kayak kemarin kurban juga boleh Pak? Ya iya itu pokoknya kegiatan ya gitu. Itu kan sahabat itu mah aktivitas ya. Aktivitasnya Ini lingkungan belajar itu jadi mulai dari depan sana anak-anak masuk, kemudian ruang kelas, ruang sholat, ruang guru, ruang ini upacara, ada Sama lab, jadi kipas kali semuanya. Ukurannya. Jadi sebelum nanti berkunjung ke visitasi, ukuran dulu ini yang dikirim melalui Sispena diunggah oleh madrasah. Ya, keluarin dari dokumennya. Nah, sekarang yang visitasinya ini butir dan indikator. Nah, ini sudah laporan nih dari hasil yang kemarin kami kunjungi. Kalau misalnya ini bagus ya sangat baik, tapi kalau misalnya kurang ya ada yang baik, ada yang cukup dan lain-lain. Jangan sampai nanti nilainya kebanyakan cukup dan baik. Nah, gimana kalau mau dapat A kalau nilainya cukup dan baik saja ya. Nah, makanya nanti sama-sama kita bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan visitasi aplikasi ini. Oke, kita sekarang lihat juga ya. Jadi nanti setelah selesai visitasi nanti ada validasi nih. Ustaz bertanya, validasi itu adalah penilaian dari hasil visitasi asesor, dilakukan oleh asesor juga, tapi silang asesornya benar enggak dokumen yang ada di NPS Darul Islam itu seperti itu, benar enggak. Kalau Cak tadi ditanya ya Pak Cak ya, saya juga ditanya sama asesor lain sebagai validator, benar nggak Bukti ini nilainya sangat baik sampai begitu. Jadi dokumen dan juga nanti kegiatan fisiknya harus benar-benar yang bagus dan sesuai dan harus lengkap dokumennya. Jangan sampai nanti diminta nggak ada, diminta lagi nggak ada. Nah itu mengurangi penilaian. Ya. Harapan kita tadi nilainya ya di atas 88 ya. Tanggung sudah satu mah. Itu DKN tadi dia lihat DKN satu. Ya, DKN. sekarang di pra
representasi selain DU ada DKA. Kerja sekolah. DKA itu adalah deskripsi kinerja asesi ini. Nah, nanti ini diambil dari 20 ini tadi. Ya, diambil dari sini. Nah, pernyataannya butir 1. Pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Mati-matian. Kalau gerak dia itu ya. Ya ini kabelnya ini kesenggol kali nggak? Iya. Tuh kesenggolan itu. Kesenggol sapir itu mah kesana. Ya. Nah nanti kalau kemarin yang kami lihat itu bagus-bagus pokoknya isi dari deskripsi kinerja asesi. Saya juga sampai bingung Bu Khadijah dan juga Pak Putri, apa ini mereka apa ya Pak Putri ya istilahnya kopas gitu. Nanti tinggal diganti apa namanya nama sekolah atau madrasahnya. Nanti ini saya berikan kepada tapi kalau misalnya memang mau dikopi Kata-kata itu dari dan kita ya. Nanti ini bisa dipelajari ya. Kalau misalnya memang ada yang sama silakan ambil. Kalau misalnya kita ada yang bagus nih buat kita sendiri itu nggak bagus, jangan dimasukkan. Tapi sesuai dengan kondisi yang ada di madrasah kita ya. Kalau di sini kan pendampingan personal untuk dukungan sosial emosional bagi peserta didik. Pendidik menyediakan waktu untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan siswa, baik secara formal kelas maupun melalui sesi konseling informal. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ada. Biasanya guru wali kelas ya, biasanya wali kelas. Kalau kita nggak ada BK, biasanya wali kelas. Seperti itu nggak kita sehari-harinya? Ada. Ada ya, anak-anak di rumahnya ada masalah atau materi pelajaran yang kurang berkenan, mereka ngadu ke wali kelasnya. Ada nggak seperti itu? Ini boleh silakan ambil ya. Tapi harusnya dokumennya berupa apa? Foto, terus ada foto, terus kemudian notulennya, hasilnya, ya. Ada nggak hasilnya? Anak ngadu misalnya kasus apa gitu, punya buku kasus nggak? di rumah waktu ada DP ada Iya. wali kelas. Nah, dia wali kelas tetap harus punya buku kasus. Siswanya punya? Nggak ada. Nanti yang di butir 1 tadi kan kita Fakih, kita bilang. Satu lagi siapa? Aidil. Ya. Oh, Wafi. Bikin, nanti diserahkan ke wali kelas, suruh mengisi wali kelasnya. Atau wali kelas yang mengisi, nanti diserahkan ke Fakih atau tim 1, 2, 3, di butir 1, 2, 3. Ya. Tinggal dia menyebar. Kemudian, jadi setiap butir itu Bapak Ibu atau Mitra Pusada itu banyak sekali dokumen yang harus dikirim ke dalam Google Drive nanti. Butir 1, buktinya apa? Ada dokumen. Ada dokumennya berupa tadi narasi tentang anak-anak mengadu ke wali kelas atau buku kasus ya. Kemudian ada fotonya, kemudian ada gurunya wawancara juga nggak apa-apa di situ, ya. Kemudian di kurikulum di sini ada nggak Kak? Kita rasanya. Oh baju. Kita satuan pendidikan. Nah itu harus dijelaskan juga cara menangani anak yang bermasalah. Ada nggak di sini? Ada yang cari Kurikulum
sini. Itu juga harus nyambung. Kalau nggak ada berarti kan nggak nyambung. Gurunya melaksanakan tapi kok guru nggak ada di dokumen. Nah nanti kalau misalnya nggak ada, dibuat yang di 2025-2026 mana? Bukan lama. Nanti 2026-2027 ya, nanti dimasukkan itu. Nah ini pendekatan yang inilah ya, pendekatan yang emosional. Nah ini ada kurikulum di halaman 63. Itu nanti dicari ya. Kemudian foto-foto kegiatan, diskusi kelompok, jurnal refleksi harian siswa. Kemudian banyak lagi yang lain. Ini nanti dibaca ya, ada. Nah, ini nanti oleh asesor itu akan diambil dari dokumen KSM halaman berapa gitu. Di halaman 63. Coba ke kiri. Kidal lagi. Itu perlu. Jadi ini banyak. Kiri dari lahir. Tinggal yang pada Tulis Fatihah pakai kiri coba. Oh. Tulisannya Fatihah pakai kiri. ya. Dia contoh dan nanti akan saya Perlu berikan. iya. Tinggal kalau memang ada nyambung kita Pakai isi kanan, di situ. ntar pakai kiri, Tinggal pakai ganti kanan. nama. Makassar kita ya. Bapaknya tahu. Nanti masih Dia ada udah dari nama kecil tahu lain. lagi. Ah, saya baru bilang. Nah, kemudian Bismillah. ini sampai banyak. Bismillah dari kiri ya. Banyak sekali. Sama Bismillah dari kanan. Sampai butir 14. Sempurna kanan enggak? Nah, ini baru butir 7 tuh banyak sekali ya. Ini nanti semuanya kerjasama. Nanti tinggal memasukkan, yang dimasukkan oleh Ustaz tadi, Nabi Ahmad ya, sama Ustaz Nila ya. Itu gimana tadi tanya timnya itu. Untuk yang pertama Ya, langsung kita ke bagian DKA-nya. Tuh sampai Ini 14 pakai banyak, bukit. banyak sekali. Oke. Taruh lagi kiri kanannya. Kanannya coba. Ini baru DKA, baru pravisitasi, belum visitasinya. Ya. Tuh nih, jurnal guru harus ada. Nah nanti Jangan-jangan makan pakai tangan. di sini harus kagak wajib. ada linknya, link dari butir-butir atau dokumen yang memang ada. Ya. Nah ini nih, identifikasi bukti kinerja lain itu adalah bukti fisik. Tadi dokumen dan lain-lain, ya. Baik, ini sudah berarti pravisit. Sekarang kita lanjut ke protokol. Gimana itu? BU dan DKA Ini lagi berarti. itu pravisit. Tapi kan sudah banyak tuh pekerjaannya. Sudah nyambung nanti dengan ketika visitasi ya. Bagusan diri ya. Dari lahir lagi. Ya. Dari kecil. Kemudian visitasinya tadi itu ada 45 indikator dengan 14 Ini saya pakai kanan. ya 14 Bandingin. kita lihat di sini dulu. Sudah, nah sekarang ini langkah-langkah kerjanya butir 1, 2 dan 3. Nanti ini mengumpulkan apa saja. Yang pertama adalah rencana pembelajaran RPP ya, itu diunggah RPP-nya. Kemudian video pembelajaran interaktif dari RPP tadi ya. Nanti gurunya yang akan diunggah itu menyiapkan dokumennya, silahkan berikan kepada Ustaz Faki sebagai petugas di dokumen butir atau butir 1, 2 dan 3 ya. Yang pertama RPP, kemudian video pembelajaran interaktif dan lainnya, kemudian video diskusi. Banding yang nggak usah tulis tulisannya. Itu selain Iya. ada, kalau ini hanya Kanan kirim aja. silakan ambil di sana Kirim ada barat, sholat duha. Kemudian fotonya sholat duha, sholat berjamaah itu silakan juga dimasukkan di sini. Supaya kalau banyak Ini itu belum ada yang ada lain. nambah nilai ya. Kemudian anak-anak ada baca asmaul
ada. Nah dia itu juga dikirim ya terus dan lain-lain. Kalau untuk guru itu kan nanti di kegiatan proses pembelajaran ya. Nah kemudian yang rutin berikutnya guru ngaji enggak. Perbedaan unggulan yayasan. Kalau guru itu hanya di proses pembelajaran. Ini tadi untuk model 1 indikator 1 ya. Indikator 2-nya cuplikan rencana pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu siapa yang akan dimasukkan Video. RPP-nya? Berarti beda lagi. Beda lagi dengan yang pertama. Kemudian boleh apa saja, mau pelajaran IPA, bahasa Indonesia, PPKN, apa saja boleh. Kemudian di sini adalah literasi yang membangun pola pikir bertumbuh, growth mindset. Nah, jadi dokumennya berupa rencana pembelajaran, kemudian rapor hasil assessment atau hasil karya murid. Rapor berarti kita kan sudah membuat laporan ya, laporan atau rapor itu nanti bisa dikirim yang boleh yang tahun kemarin. Kemudian di sini apakah guru memberikan penghargaan masukan untuk meningkatkan murid-murid. Nah, itu dalam video pembelajaran itu prosesnya ada seperti itu. Kemudian reward ke anak-anak. Sepakat guru seperti itu. Misalnya anak ketika dalam proses pembelajaran ada diskusi kelompok, ya, misalnya bagus, guru ngasih hadiah, hadiahnya kalau misalnya mahal kan gitu ya, kita uangnya nggak ada, boleh yang kurang misalnya permen, ataupun pulpen, ataupun yang lain-lainnya. Ya. Nah di sini dokumennya tadi rencana pembelajaran berdiferensiasi, kemudian video pembiasaan harian dan mingguan, pacaran, tadi juga masih masuk, apa namanya, sholat berjamaah, sholat duha. Jadi maka ustaz-ustazah itu boleh boleh dokumen itu masuk ke beberapa butir. Ya. Jadi nanti di sana yang harusnya ada di butir 1 indikator 1, ada di butir 1 indikator 2, itu nggak apa-apa, memperbanyak bukti fisik supaya nilainya juga bagus. Kemudian program video pembiasaan harian mingguan ya, kemudian display kelas, budaya kalimat positif. Ini saya lihat itu ya, memang itu apa namanya? Kita kan MPS bikin 99 itu. Kemudian ada artinya, ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Ini bikin itu. Kemudian kata-kata bijak, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya, terpakai tulisannya. Yang paling bagus ini tulisan Arabnya terpakai. Tapi ini Iya. Yang kedua, yang pertama ya tulisannya. Belum terkalahkan tulisan saya kalau tempel. Bikinnya nggak usah yang mahal-mahal, pakai ini aja, nanti di apa namanya? Di laminasi. tulisan tangan saya untuk kaligrafi yang mungkin itu belum terkalahkan. Kayaknya kalau tuh belum juga kali. Ya. Nih tadi saya bilang, saya baru kaget Pak Ustadz Firly tulis pakai kiri. Bah, kok pakai kiri? Nih saya pakai kanan. Nih, tunjukin tuh ke forum coba. Nih tulis pakai forum nih. Kalau orang kidal itu biasanya pinter. Tuh, iya tuh. Ini tuh pakai kiri nih, ini pakai kanan. Nah ini pakai kanan tulisan saya. Nih, tulisan saya. Berarti nggak kalah gitu ya maksudnya. Ya, hanya belum ada yang lain. Berarti Ya. Pak Rojak yang itu dia. Itu belum ada yang lain. Ya, Pak Rojak yang tulis kalau gitu. Oh iya, kalau untuk kaligrafi ya. Ya Pak Rojak nanti tulis saja kan ada Arabnya, bahasa Inggris, Indonesia.
melihat tulisan reswap belum. Itu budaya kalimat positif. kalau Bu Maria mah ya tulisannya udah standar kan. Walaupun di negara juga. Program konsul minat dan bakat. Tadi ini punya catatan dari wali kelas masing-masing ya. Kemudian hasil proyek murid. Ini saya lihat ada di luar nih hasil proyek peta ya, gambar peta dari tadi butir-butir kata hijau. Nah itu sebenarnya bagus. Tinggal di namanya bingkai, ditempel deh di dinding ya. Biar kelihatan, oh iya nih hasil proyek anak ataupun yang lain-lainnya ya. Baik, itu tadi model 1, indikator 2, indikator 3 sekarang memberi perhatian dan bantuan pada murid yang membutuhkan dukungan lebih. Yang itu aja yang indikator di situ di sampingnya ada unggahan, unggahnya kayak gini. Dan anak-anak dia langsung oh iya gitu. Yang dicari kan nanti di telaga tulis di atasnya itu, kemudian indikatornya apa, ini buktinya itu. Yang nggak ada tak pilih, kalau saya ambil punya saya. Ya, nggak ada. Kalau boleh Ya, ini buka doang. Ini buka lagi ini. ini Ya iya. Kan ini. dokumen ini pembelajaran kolaboratif. Jadi ada apa? Memang kalau banyak masuk sepeda. Ini butir 1 ya. Butir 1. Nah ini saya nih lagi belajar. Ini ketika nah ini modulnya modulnya ini tadi kemudian ini ketika pelaksanaan fisik. Kalau ini masih kurang sebenarnya, jadi hanya itu yang mereka punya. Kalau kita nanti kan tadi sudah menegaskan ya, nanti ditambahannya apa di situ dilihat. Kemudian yang kedua, indikator 2, lagi, butir 2, butir 1 2. banyak. Itu langsung ya. Langsung kemudian ini juga ada ya. Jadi nanti anak-anak jangan ngajarnya ngajar zaman dulu konservatif. Hanya satu arah tapi buat kelompok. Asal bisa melihat bahwa memang di madrasah Polisa sudah dilaksanakan kegiatan pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Ya. Kalau interaktif kan anak-anak saling bekerja sama dengan teman-temannya. Kolaborasi juga sama, ya. Nanti tinggal guru kalau anak-anaknya lagi kerja, gurunya jangan diam, tapi sambil megang kertas atau lembar penilaian, ya. Yang dinilai apanya? Penilaian ya sikap, ya sama, kemudian anak juga saling membantu dan lain-lain sambil megang penilaian ya. Kemudian FDP, nah ini seperti penilaiannya. Ini ya penilaian seperti yang tadi. Di sini rubrik penilaian
beres semua mau kresek. Ya. Kemudian butir. Nah ini tadi butir 1 tiga tentang apa? Memberi perhatian dan bantuan pada murid yang membutuhkan dukungan ekstra atau kebutuhan khusus. Di MT sadar tidak bisa? Ada. Kenapa bilang? Sadar nggak? Yang tinggi misalnya. Internet apa ini? Apa? Bagaimana penanganan guru? Pak? Maksudnya apa? Hah? Nanti ini anaknya tunarungu, ya, kalau di sini. Nah, kita lihatkan lagi ya. Yang ayat 50 ini kan itu. Nah, ini penanganannya bagaimana? Boleh tidur. Udah belum? Oh belum ini? Nah, Kamu. Berarti nanti nggak usah dibangunin gitu ya? Kalau tiduran. Terus dia main. Oh, dia nyanyi itu dan buka loh. Takut dia. aku nggak mau ya? Oh. Iya. Yang dari sini kok nggak mau ya? Nah, ini dari mana? Ini masih begini Nah itu aja. nanti di dalam modul ajarnya PPT-nya nanti dimasukkan cara menangani siswa yang berkebutuhan khusus. Ya, harus ada. Baik dong. Kemudian lanjut. Ya, udah. Udah. Nah ini ada nih lembar observasi kesulitan belajar. Punya dokumennya? Kalau ada nanti bisa dilihat di sini. Apa saja di situ ada kurang memperhatikan penjelasan guru dan nanti ada nih aspek yang diamati, kemudian penanganannya bagaimana itu juga dilihat. Nah, nanti dilihat aja di sini ya. Kemudian strategi pengajaran yang membangun keterampilan sosial emosional. Dokumennya RPP, kemudian RPP tentang pengembangan sosial emosional learning. Kemudian dokumen assessment yang mengukur aspek sosial emosional. Contoh tadi observasi kolaborasi dan komunikasi, kemudian materi sumber belajar atau hasil karya tentang pengelolaan emosi, kemudian dokumen yang relevan. Jadi nanti semuanya dibuat kalau misalnya nggak ada ilustrasi
Ada, sudah ada. Kemudian lanjut kita ini bukti 1 dari 4 tadi ya. Bukti 2 ada berapa indikator? 2, 3, ada 3 indikator. Berapa indikator? Nanti buka lewat. Ini tadi butir berapa? Kedua. Butir 2. Itu siapa yang tugas? Masih Fakih. Enggak. Ya, gimana? Ya anu di agak deketin orang Ya, gimana? nah ini. Tuntasin hari ini aja ya. Tanggung. Ya. Pokoknya Wapi di sini. Pasal 12-nya ntar di sini. Lanjut. Ya tuntasin biar tuntas. Ya tanggung, saya juga udah keluar, udah kayak kagak tanggung. Biar ada. Pendidik mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Indikatornya, indikator 1, kesepakatan kelas yang disusun secara partisipatif. Videonya enggak? Ya. Ya, videonya ada? Ada. Nah, di sini dokumen yang diminta nanti aturan kelas. Ada ya, tata tertib itu ya, kemudian dokumen pembuatan kesepakatan kelas. Ya. Videonya Ada. ada nggak? Nah, Belum. di sini kita lihat butir 2. Foto kesepakatan kelas. Nah, ini ketika buat masing-masing kan siswanya pengen apa gitu ya, maunya datang jam 7, nggak mau kelasnya kotor, itu ada di ininya apa namanya, di masing-masing siswa. Nah, ini kemudian, nah ini kesepakatan kelas baru ya, ditempel di dinding, sudah ditempel, sudah taruh lagi, pasang lagi, buat lagi nanti ya. Kemudian kalau bisa jangan tunggu aja, tapi video pembuatan. Nah ini aturannya, aturan kelas. Ini kelas 11, karena ini aku dari SMA ya. Nah itu lembar buku ada tanda tangannya, anak-anak yang membuat. Kemudian, nah ini kemauan dari anak-anak. Ini apa saja, kan banyak tuh anaknya. Tuh. Dan bukti kita memang sudah membuat kesepakatan kelas. Nah ini videonya. Membuat kesepakatan kelas yang isinya dibuat aturan kelas. Masing-masing siswa itu yang menyiapkan satu kertas diisi nama kalian, terus kelas, terus kemudian usulan. Dan usulannya itu minimal 3 poin. Silakan saudara. Saya Udah, ini masih 3 orang ini. Bikin 2 hari apa ini aja sekarang kita tuntasin? Tuntasin aja ya. Makanya kalau tuntasin atau apa namanya sini disiapin. Tanggung habisnya, saya udah kepalang. Oh, lo nggak ikut masa ini nggak tuntas gitu jadinya jadi PR. Udah terus. lanjut butir 22, menegakkan disiplin dengan pendekatan positif. Pendekatan disiplin, dokumennya tata tertib siswa, alur penanganan masalah dan contohnya, mediasi, afirmasi ya, media afirmasi, disiplin kehadiran dan catatan keterlambatan. Ada kan di situ yang buku apa namanya, akses siswa, buku etiket, ada. Nah ini dokumennya, kita lihat. Catatan harian.
buat. Nah, ini tata tertib. Ada tata tertib siswa, ada tata tertib guru ya. Nah, ini siswanya. Nah, ini bagus nih. Tata tertibnya. Kalau bisa tata tertib guru juga ditempel di dalam sini nih Pak Siti. Kalau bisa di luar. Hah? Oke, kita lanjut. Mungkin dua indikator juga. Waktu di kelas terfokus pada kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar. Jadi jangan sampai nanti ambil video ada anak yang main-main. Ya, pokoknya anak fokus belajar. Ketika pengambilan video dan dibuat kelompok, jangan tadi cuma satu alat saja, ya, klasikal. Jadi sudah kolaboratif. Di sini dokumen yang diminta cuplikan modul ajar, video KBM, kemudian peraturan akademik. Punya kan peraturan akademik? Yang sistem poin ada? Ada. Misalnya dia melanggar, itu poinnya 5. Misalnya nggak masuk berhari-hari, poinnya 10. Kemudian tata tertib sekolah atau madrasah. Jadi tata tertib itu bisa di dokumen 2 indikator 3 dan juga indikator 2 tadi, ya. Oke, kita lihat sekarang, ya. Buku 3. Dokumen KBM. Ini sudah terkelompok ya. Oh, cuma 2 detik ini. Kelasnya bersih nih. Nanti jangan sampai kelas ada yang kelihatan sampah. Pasti ini yang jelas. Kemudian gambar. Iya, karena bukan dilihat pada saat itu doang, ini dokumen, dilihat kemana-mana, itu. Ya, ketampilkan yang baik-baik, yang bagus. Yang bagus-bagus. Karena bukan saat itu aja dilihat oleh asesor kita. Dia nanti laporan, itu dilihat secara nasional. Karena ketika DKA juga perubahan ke dimasukkan itu ya Pak Ustadz ya. Kan kelihatan nanti kalau kotor. Ini materi tentang pendidikan Indonesia. Observasi kesulitan belajar yang tadi, tapi masih bisa dimasukkan juga. Oke, kemudian yang berikutnya, butir 3. Butir 3, pendidik mengelola proses pembelajaran secara efektif dan berkenan. Indikatornya, perencanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. Jadi RPP-nya memuat tentang tujuan pembelajaran, cara mencapai tujuan pembelajaran atau kegiatan, dan teknik untuk mengetahui tercapaian tujuan pembelajaran. Assessment. Materi sumber belajar, hasil karya atau bentuk asesmen sumatif. Nah, ini sumber belajarnya itu kan guru berapa buku yang dimiliki. Sumber belajarnya. Karena guru matematika nih pakai buku apa? Erlangga aja. LKS. LKS yang dipakai. LKS yang dipakai. Oh, itu bukan sumber Ada belajar. LKS. Ada. Nggak ada lebihnya. Kalau LKS nggak ada lebihnya. Kita
Jangan dimunculin LKS mah. Yang LKS nggak masuk, nanti itu malah nggak ada nilainya. Jangan dimunculin. Ya. Kan jawaban asesor mengarah lebihnya baik dari dipakai. Ya, jadi dokumennya cuplikan rencana pembelajaran yang memuat tujuan dan cara mencapai tujuan pembelajaran. 2. Capaian pembelajaran atau CP. Kemudian yang ketiga, alur tujuan pembelajaran atau ACP. Program tahunan, program semester, ada kan? Ya. Hasil karya murid. Nah, kita lihat sekarang dokumennya. Ini dia ya. Ini pada enggak ini kira-kira? Jadi di anu di apa? Dikemas lebih waktu lebih kita menampilkan ini lengkap. Pak langsung. Untuk KBM. Ini kegiatan pembelajaran, kemudian sama Saya menampilkan lengkap. di sini CP, ACP-nya ada nggak di sini? CP-nya nah, ACP-nya kayaknya belum kelihatan ya. Nanti dibuat ya, yang sesuai dengan yang diminta tadi. Ada CP, ada ACP. Kemudian 32. Hasil asesmen setelah remedial. Ini nilainya. Ini STS genap. Tengah semester berarti. Nanti boleh diambil tengah semester dan juga pas atau sasnya ya. Kemudian penilaian formasi ini soalnya dan hasilnya juga harus ada. Kalau ini kan nggak ada nih, nanti akan mengurangi penilaian. Kemudian terakhir modul ajar ini tentang kalau prakarya itu kan bukan masuk mata pelajaran inti, nanti harus dimasukkan ya. Bahasa Indonesia, matematika, IPA, PKN, PS, kalau PAI-nya masuk aku tauhid, budaya Islam, kemudian akhlak, ya. Kemudian yang berikutnya motif 3 hasil karya murid juga nanti ditampilkan. Kalau ini kan belum ada tadi hasil karya muridnya banyak itu, misalnya anak buat apa gitu kan, silakan. Tapi jangan misalnya tadi ada yang tetap itu jangan baca, tapi dengan hasil yang lainnya gitu. Bikin rumah-rumahan dari apa namanya? Iya ini. Kalau yang IPA biasanya yang apa namanya? Listrik, energi listrik ataupun yang lain. Kemudian 3 penilaian formatif digunakan sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran. Diminta rencana pembelajaran, bentuk assessment formatif dan dokumen lain yang relevan. Hasil penilaian LKPD, kemudian video game dan rubrik. Hasil penilaian formatif, nilai rapor, nilai KKM, hasil penilaian tugas atau latihan dan daftar nilai. Kita lihat, ini tadi ya, kurang dikaitkan dengan bukunya. Nah, kita nanti harus yang lengkap ya. Hasil assessment setelah remedial. Sebenarnya ngantuk. Ngantuk. Ah, ya ngantuk berarti. Iya makan. Kenapa Pak? Pak Siti?
kurang makanya. Kalau ini nilainya B ya. Kan kita maunya A. Jadi semuanya harus ada, ya. Makanya nanti nih Bapak Ibu Ustazah, nanti yang diminta di sini itu harus ada semuanya. Nih yang ini hasil penilaian LKPD, kelihatan nggak sih itu? Kalau kelihatan ya? Kelihatan. Siap. LKPD-nya, kemudian video game dan rubrik harus ada. Hasil penilaian formatif kalau 55 atau 77 ini ada, kan nilai kita plus. Tadi kan cuma 3, ya. Nilai raport, nilai KKN, kemudian hasil penilaian tugas harian itu kan, kemudian daftar nilai. Nah ini semua harus ada di 7. Nanti masih terkaki ya. Nanti diminta ya. Jadi yang bertugas penanggung jawab ini harus rajin minta dokumen yang diinginkan oleh Sispena ini. Jangan sampai nanti cuma 3 aja udah biarin. Nah berarti kan kita udah pasrah itu, nilainya nanti kurang. Ya. Oke, lanjut. 3 indikator 3 penilaian sumatif dilakukan dengan metode yang beragam, menggunakan instrumen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Begitu ya. Kelihatan nggak? Ya. Jadi dokumennya yang kita adalah rancangan pembelajaran, bentuk asesmen sumatif, dokumen yang lain. Jadi yang diminta adalah program PAS atau PAT. Ada? Ini di mana kok? Foto aja yang ada fotonya. Ya sudah. Kalau aja nggak mau foto. Nah, terserah fleksibel aja Pak. Yang kalau itu mah jangan yang ada di sini, yang keluar. Siapa yang disuruh? Dia yang Yang disuruh siapa? biasanya siapa? Kak, nggak tahu di mana nggak ada. Masalahnya masuk logika lo. Pamulang itu banyak. Kalau Bu Yati ada kan Bu Yati Pak. Bu Yati aja Bu Yati. Oh yang Bu Yati itu. lagi Belum lama makan daging kurban, sekarang makan daging lagi baik. Ya, kita lihat di sini ya. Ya terus. Program PAS. Program PAS kemarin datang nggak Pak Abbas? Ada. Udah dilihat di tangan-tangan. Ada. Kemudian kisi-kisi dan soal sumatif. Bikin nggak guru-guru kisi-kisinya? Ada. Soto ayam aja Pak. Legernya punya. Ada. Analisis butir soal. Ada. Cuplikan modul ajar bentuk asesmen beragam. Sudah masuk. Kemudian LKPD dan rapor murid. Kita lihat dokumennya. Ini buku 3. Yang 2 nah ini kurang nih, hanya 2. Penilaian sumatif. Kalau tadi kan yang diminta berapa? Ada 7 ya? Ada program, ada visi-visi, ada analisis, iya, leger, raport. Nah ini jangan cuma 2. Kalau cuma 2 nanti nilainya kurang. Kurang. Yang 2 dan penilaian aja. Kemudian lanjut. Tiga empat, butir 3 indikator 4. Hasil penilaian dilaporkan secara informatif untuk mendorong tindak lanjut perbaikan.
laporan hasil asesmen non angka. Berarti kan tulisan, ya. Kemudian umpan balik hasil penilaian, hasil konsultasi dengan orang tua. Kita lihat bukunya 34. Saya aja, memang mereka kan lagi ikut. Ini juga bedanya kurang. Cuma Oh ya, saya aja yang jalan itu mereka kan lagi. yang lain-lainnya yang diminta nggak ada. Yang jalannya. Siapa yang berapa? Kalau yang Hah? kita harus tetap dari bulan ini. Kenapa? Dari bulan ini kayaknya enggak. Karena kan satu bulan setengah. Iya, 1,5 bulan ya. Itu ya, operasi pagi dan ini ID tadi ke kamar mandi kok lama amat? Izinnya ke kamar mandi katanya. Siapa? Kamar mandi? Deal. Kemudian berikutnya Mana? umpan balik hasil penilaian. Kalau Bapak Ibu ini, kalau umpan balik hasil penilaian itu apa? Ya biasanya hasil anak itu kita komentari ya. Kemudian hasil konsultasi dengan orang tua. Ada tangan-tangan orang tua juga di raportnya itu. Ada. Itu yang pergi siapa itu? Di bawa mobil, tapi bisa mobilnya. Apa kan yang bekerja kan yang di sini ya? Yang Iya. bekerja yang di sini. Bawa motor katanya bisa banyak. Itu mereka main air. Kemudian yang 35, praktek pengajaran yang memfasilitasi murid untuk menganalisis, mengutarakan gagasan dan menghubungkan pengetahuannya dengan pengetahuan baru dan konteks aplikatif. Nah di sini bagaimana cuplikan strategi pembelajaran yang ada pada rancangan pembelajaran mendalam deep learning. Hasil karya atau proyek siswa, jurnal kegiatan, kemudian pembelajaran, jurnal kegiatan pembelajaran, kemudian PKPD dan video KB. Waktu saya ke sana itu anak-anaknya belajar tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup mereka itu dibuat kelompok, karena muridnya cuma sedikit dibuat 4 kelompok. Itu nanti beda-beda. Ada yang cara menangani sampah, kemudian ada banyak ya, ada 4 kelompok. Itu nanti masing-masing membuat sendiri temanya apa. Nah, itu ditampilkan seluruhnya. Ya. Nah sekarang kita lihat di sini. Lama nggak dengar? Ini hanya foto KBM. Ini ketika mereka presentasi, ini juga nanti anak-anak membuat tema apa harus dipresentasikan. Ini hanya 2 bisa ada modul ajaran pikiran hingga geografi. Nah ini tadi kan cuma 2 buah tadi ya. Padahal yang diminta ada 5, 7, kan kurangnya banyak. Jadi tolong itu disikapi. Ya, butir 3 sudah, makanya butir 4. Butir 4. Udah lanjut ya. Itu mana sudah? Hah? Itu butir 4 itu keluar kan? Kalau belum bisa. Iya, ini saya lagi, ntar saya menampilkan ini. Ya, udah butir 4 ya. Hah? Butir 4. Biar 4. Iya. Butir 4 siapa tugasnya? Bukan. Ini masih butir 1 tadi ya. Itu butir 1, butir 1, berarti indikator 4. Butir 4 masih ini. Iya. Butir 4. Saya bacakan. Butir 4
4, 5, dan 6 Infili Ilyas SE. Nah, besok. Besok. Iya lah, yang beli itu berdua apa Suti? Kalau gitu putih 7, 8 dulu deh Pak Raja. Ya? Putih 7, 8, dan 9. 7, 8. Ada Ustazah Fitri Abila, Ustazah Linda, dan Ustaz Aidil. Aidil ini kemana nih? Gambar kembali. Tuh. Udah lagi, siapa lagi yang otak dulu? Nah, ini yang putih 10, 11, 12. Putih Kiki 10. dan Zauzah. Nah, oh ini ada tuh Zauzah, ada juga Pak Raja. Putih 10 Pak Raja. Hah? 10. Apa? Ada. Yang tadinya mau ngambil KTL kan? Mau nyambal KTL kan? Itu di apa? Di Poma apa? Nah, ini dia tuh, saya 10. Hah? Satuan Pendidikan Masyarakat Bangsa Iklim. Kebinekaan. Ya udahlah, sekarang kita aja dulu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Pakai layar itu ya. Pakai layar itu supaya nggak ngubah-ngubah, kalau ngubah kabel segala macam ngelopin, tapi juga nggak sama lagi. Seperti itu aja tampil kata yang presentasi. Itu kita punya ini ya, punya apa namanya? Server yang PowerPoint. Iya. Kan ada ya? Di laptop. Bisa nggak? Apa dah gini dah biar cepet. Ya tadi apa namanya? Pointer. Apa di itu ada di anu, di tab? Nggak ada. Udah. Ya udah biar cepet ya. Biar cepet. Nih biar memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Nih nanti karena ini pengalaman baru, nih asesor itu nanyanya nggak jauh dari ini. Ya. Nih kalau pertanyaannya kisi-kisinya udah tahu, ini kita udah kelihatan. Iya, makanya maju. Nanti ini siapa? Zaujah sama siapa? Riki. Ini Ustaz Anu panggil Ustaz Aidil. Nih, supaya nanti ngadepin asesor itu enggak apa namanya, enggak gugup. Kita tahu kisi-kisinya. Yang penting kan enggak gugup. Ini di sini tuh keunggulannya kalian sudah tahu ya Pak Raja? Ya, yang lain mah belum tahu. Bocoran. Makanya yang di depan ini kan pemain. Ya pemain. Kalau Memang di situ kelihatan. dia udah merasa udah. Udah saya malam. Itu. Kelihatan Bu. Kan harus itu juga. Mana ini begini kita geser. Enggak Bu, kelihatan. Nih ya. Kelihatan, Bu. Ini butuh 10. Oh iya. 10 itu ada berapa Ya. indikator? Ya. Geser tadi tuh. Double klik dikit. Ini mah peka banget ya. Ini bagaimana nih tempat ini? Nggak ada sinyal. Sinyalnya. Ini mati. Apa kita perlu typing ini ya? Waktu itu kan. Enggak. Dulu deh. Berarti kali 9 kan? Kelas 9 ya? Ini tugasnya siapa? Butir 10. 10, 10, 1, 10, 2. Itu Zauzah sama Ada berapa? Kiki. Ayo ada berapa? Ada semua. Cuma 2? Enggak, maksud saya indikator ada berapa? 10. 10, 1, 10, 2 kalau nggak salah. 10, 10, 3. Sama 4 ya? 3. Nih ya, 10 itu ada 3 indikator. Betul ya? Dicek. Nih, siapapun dia yang mau nanti kemungkinan yang nanya siapapun ini nggak jauh dari sini nih. Penanya redaksinya, redaksi dia. Ya, ini begini.
wawancara dengan pimpinan sekolah madrasah ini dengan wawancara kebanyakan dengan pimpinan. Tapi biasanya pimpinan itu didampingi oleh guru untuk mempersingkat waktu. Nih, bagaimana Bapak Ibu membangun sikap positif terhadap keberagaman di sekolah? Gimana kira-kira? Itu jawabannya sebisanya, sebisa kita yang ada gitu kan di sini. Yang kedua, bagaimana pimpinan sekolah memastikan nilai muatan keberagaman atau toleransi ini diajarkan? Kan ini nih, bisa belajar ini nanti. Ini kalau di copy aja ini, bisa mempelajari ini. Nanti disesuaikan dengan madrasah kita, ya. Kemudian, apakah sekolah melakukan pendampingan agar guru membangun sikap positif dalam toleransi? Iya. Ya kan kalau misalkan iya, nanti dijelaskan, dideskripsikan. Ya, ya jelasin aja bahwa sekolah kita ini adalah madrasah. Pada umumnya toleransi ini bukan antar, tapi inter. Antar kita ada nggak antar? Antar di kita ini di satuan pendidikan kita ada nggak antar? Ini yang antar itu biasanya beda, yang beda ya. Lanjut ya, ini pertanyaan dan ini jawaban ini sampingnya ini dipelajari ya. Ya, terus ini 10-1 ya, itu 10-1 nih. Ini 10, ini apa 10 ini? 10 ini adalah butir, ini komponen 3 nih. Komponen 3 kan cuma 3 komponen ya, kinerja guru, kinerja kepala, sama ini apa? Iklim pembelajaran, ya, nah ya, ini satunya indikator satu ini, nih. Itu aja. Kalau saya bacain mungkin bingung, udah nanti disikapi, di copy paste pertanyaannya sama jawabannya dikuasai sambil menyiapkan dokumen. Oke, lanjut, nih kan, nih telah dokumennya kan itu, FM keberagaman, modul ajar, ya udah ini disiapin semuanya ada. Lanjut, 10-2. Ayo. Contohnya ini bukti fisik yang sudah diunggah, dimasukkan ke drive, di mana nanti asesor tinggal ngambilin. Gitu. Ya kalau misalkan buktinya semakin meyakinkan, itu biasanya sangat baik. Kalau ragu, apa kurangnya dianggapnya standar ya, atau katakanlah enggak wah gitu ya, itu bisa dikategorikan baik. Kemudian kalau katakanlah baik tapi ada beberapa catatan, itu biasanya cukup baik. Kalau diisi saja nggak kemana-mana, itu kurang dianggapnya. Ya itu kurang, itu nanti justifikasinya dia warna merah nanti yang saya akan tampilkan. Sangat baik merah, berarti butuh pengakuan, penguatan. Kemudian yang kurang juga merah, nanti saya akan tampilkan. Itu juga butuh meyakinkan benar nggak itu memang nilainya kurang, ya. Kalau dulu kan ya tidak, kalau sekarang kan sangat baik, cukup baik, dan yang terakhir adalah kurang. Oke, nih buktinya di anu. Ada dokumen, ada hubungan bersih, kajian keberagaman, ya, SPP, SOP inklusi keberagaman. Kemudian SOP inklusi keberagaman dulu yang pertama. Nah, proses belajar di kelas 11 yang menggunakan metode brainstorming. Metode ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dan siswa dapat menganalisa lebih dalam mengenai pelajaran. Ini biar bersih. Kegiatan, kemudian mari nyalain ngepel tuh. Yang ngepel, yang ngebersihin. Ada Pak di videonya masuk video. Hah? Kamar mandi ya? Jangan deh, itu kamar mandi jelek banget tuh tampil. halaman aja. Ya halaman aja. Kemudian Ini kita mau dandanin dulu. Mana itu Pak, mampet Pak? Hah? Mampet. Pak tukang. Jadi Kalau taksi. agak susah dibersihin mampet. Mampet. Ya, harus selokannya. datang bersih ya. Ya, ada yang mesti dibongkar nanti itunya. Kemudian Makanya bersih-bersih yang begitu kalau ada nah ini anak-anak. SOP inklusi keberagaman.
Ya, alamatnya mungkin alamat alasnya perlu dibongkar. Ya, kemudian Tapi kalau belum nggak mau ya. Keramik gimana lebih mahal? pendidikan inklusi. Itu nanti kalau ini bisa dibangun nih, bisa bilang. Bisa. Kalau ini kan gambar ya, bukan scan. Bisa. Bisa. Ya pahit-pahitnya dipoto lah. Download aja dulu, download. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Isra. Iya. Ini lengkap tadi kan ada. Ini kalau di download ini kan nggak bisa diedit ini. Habis di itu PDF to Word. Hah? PDF to Word. Iya. Kan tetap aja sebenarnya. Kalau Apa? AI baca nanti bisa di convert jadi Word dari AI. Iya gampang zaman sekarang. Ya. Udah lanjut yang keluarga. 10.2 ya, 10.2. Oh, bukan. Tuh 10.2 ingat ya. Komponen, butir, kinerja. Apa indikator? Lagi, biar apa ini nomornya? Komponen berarti komponen terakhir nih. Ya, komponen, butir, indikator. Nah apa? Indikator ini pertanyaannya ini nih. Tuh. Bagaimana sekolah mengakomodasi murid yang berlatar belakang agama minoritas untuk belajar sesuai dengan keyakinannya, bisa diceritakan di sini. Ceritain banget di sini. Bahwa kita adalah madrasah. Ya bila pada umumnya anak-anak yang berkeyakinan beda agama itu belum memilih madrasah sebagai belum banyak, kecuali di daerah mana untuk Sulawesi itu ada madrasah tapi anaknya beragama Kristen banyak. Nggak percaya? Benar. Itu benar. Ya madrasah tapi muridnya beragama Kristen. Bagaimana Pak pelajarannya? Ya pelajaran madrasah. Ya pelajaran madrasah. Karena apa? Karena pada saat itu di situ nggak ada sekolah atau nggak ada sekolah lain. Yang adanya madrasah. Ya kan? Jauh. Tuh. Ya unik ya. Unik. Atau sekolah Kristen tapi banyak anak Muslim. Banyak. Yang begitu mah banyak. Di kita di apa namanya? Di sana ada namanya apa itu yang dekat rumah kayu yang di BSD sonoan. Apa sih namanya ya? Hah? Iya, di Gading itu apa? Saya pernah di pengawas itu. Lupa sudah. Itu banyak sekolahnya beragama Kristen, tapi yang beragama Islam sih yang sekolah itu banyak. Lupa saya. Lupa parah nih. Dan lanjut. Tuh ya, ini ya. Hasil telah dokumennya ini nih. Profil demografi guru, lalu pendidik guru. Tuh baca. Nanti jawaban dari hasil wawancara itu ini. Ya, disesuaikan tinggalan. Disesuaikan. Zaman sekarang kan tinggal ngedit ya. Kalau mulai dari awal itu puyeng kita bikin deskripsi dari awal itu biasanya pusing. Makanya punya orang tapi kita edit. Oh ini sesuaikan dengan sekolah ini nggak apa-apa. Apa fungsinya AI? AI itu sebenarnya sesuatu yang akan kita paparkan, ya nanti akan kita sesuaikan dengan kita. Nggak mutlak punya AI. Kalau mutlak punya AI yang kita gunakan, kita nggak edit lagi. Itu yang disebut dengan apa namanya? Plagiat. Ya kira-kira itu. Ya itu membuka cakrawala berpikir kita. Betul. Plagiat apa plagiarisme? Sama aja. Hah? Plagiat apa plagiarisme? Plagiarisme itu orangnya. Plagiat. Orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya. Kalau plagiat kegiatannya. Kalau plagiator orangnya. Ya, plagiator orangnya. Nah, oke ya. Ini seperti ini. Nah, itu wawancara dari ini, wawancara dengan pimpinan untuk mengakomodasi murid dengan menyediakan fasilitas musola. Tuh disediain musola. Itu juga ada musola kan, walaupun berupa kelas. Namun sayangnya kita belum ada yang beda agama kan? Ada yang beda agama? Ada yang beda agama? Nggak ada. Iya. Sama. Iya, semuanya sama gitu.
Nih, hasil wawancara dengan pimpinan. Nih, hasil wawancara dengan guru. Naikin ke atas. Seperti itu. Nih contohnya ini aja, nanti di copy, disesuaikan. Bareng-bareng disesuaikan. Terutama yang punya tugas nanti, yang tanggung jawab di komponen 3, butir 10, indikator 2. Ya. Siapa? Rizky? Joja? Berdua-dua. Saya itu di mana? Saya poin atasnya. Bawah. Ya. Bulinda di mana? Gurunya terakhir. Poin 89. Udah mulai redup nih. Masalahnya shopnya belum datang. Jam 12, saya belum jam 12 itu redup matanya. Ini tambahan nanti teman-teman. Hah? Dokumennya nomor 1 itu profil demografi dulu. Nanti itu ada tuh data. Nah, ya betul. Ya. Nanti itu dimasukkan di butir 10. Indikator 2. Ini jadi guru kan umpan begini yang puyeng. Hadapin akreditasi. Cara abang ngapain lagi bikin dokumen gurunya itu pada puyeng. Kalau nggak abang ngajarnya dah. Kadang-kadang bukunya doang yang sampai kalau udah puyeng. Ini jangan. Ya. Oke, lanjut. Kalau nanti mau indikator ya. Lama kalau nyetak. Enggak, saya pengen kalau bisa ini udah lanjut begini, nanti di belakang kita ada lagi langsung yang mesti diambil apa gitu, nanti disesuaikan supaya Nah ini. ya no ada itu. Kemudian program Iya lagi. kemudian laporan kegiatan pelaksanaan keagamaan dan pentas ibadah. Misalnya itu ada daftar hadirnya, ya, ada tanda tangan penanggung jawabnya. Terus kemudian kegiatan keagamaan. Ya, sekarang 3, 10, 3 ya. Nih 3, 10, 3. Nih supaya jangan kamu megang, itu pertanyaannya. Nggak mungkin asesor keluar dari sini. Bagaimana pembelajaran membangun sikap positif terhadap kesetaraan gender di sekolah ini bisa diberikan contoh? Ya? Apa? Sama ya. Cowok cewek ya di kelas yang sama. Ya, bisa menggunakan. Ya pada umumnya, makanya jawaban seperti ini nggak perlu diubah kan? Ya kan? Sama berarti gitu kan. Yang kedua, bagaimana sekolah madrasah memastikan lingkungan belajar dan rancangan pembelajaran mendukung murid membangun sikap positif terhadap kesetaraan gender dan memastikan tidak ada sumber belajar, materi atau buku paket, buku bacaan yang menunjukkan contoh kasus yang mendorong pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki tidak setara. Setara semua. Di kelas misalnya nggak ada aturan ketua kelas harus laki-laki kan enggak? Iya, ini setara berarti kesetaraan. Terus apa lagi kira-kira? Kalau misalnya sholat berjamaah laki di depan perempuan di belakang itu setara nggak? Setara nggak? Jawabnya biar begini, kalau sholat berjamaah apa? Kalau misalkan makmumnya perempuan, imamnya perempuan itu setara. Laki-laki pun juga demikian. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki dan perempuan juga itu kesetaraan. Gitu kan? Benar? Bukan berarti perempuan di belakang itu nggak setara. Jadi kalau makmumnya laki-laki, imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki dan perempuan, gitu kan? Dalam musola, dalam kegiatan sholat misalnya, sholat wajib itu juga dianggap setara. Setaranya apa? Setaranya sama-sama melaksanakan
sholat wajib berjamaah. Itu ya. Nggak ada, ini mah perempuan nggak jamaah, sendiri aja. Ya, kali ini buat laki-laki gitu ya. Nah ini yang hajatan, sekarang kan hajatan ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan gitu lah. Kalau kita ngajak bini kita kayaknya bilang makan begini. Nah, ini ada rasa gitu ya. Itu kan ada rasa ya. Ada rasa di kondangan seperti dipisah gitu kan. Itu hal-hal yang kaitan dengan muamalah ya. Yang kaitan dengan itu juga yang dirasa itu mungkin itu dianggap tidak setara. Nah ya. Dokumennya buka. Nah itu yang atas nih ya. Dengan nih Juknis PPDB. Ada kan? PPDB kan rekrutmennya nggak laki-laki doang, nggak perempuan doang. Laki-laki perempuan kan. Agama nggak disebut kan? Jangan disebut, nggak tahu yang beragama Kristen nanti masuk madrasah. Ya diceritain aja bahwa ini madrasah kurikulumnya seperti ini. Kayak di Sulawesi, di daerah mana sih apa? Itu seperti itu. Bilang aja dia belajar Al-Quran hadis, kan nggak jadi berubah jadi kitab yang lain misalnya, kitab Samawi yang lain, enggak. Madrasah kan ada kurikulumnya ya seperti itu ya kurikulum madrasah. Bukan gara-gara nanti yang masuknya yang beragama lain itu kurikulumnya diubah. Ya enggak. Yang kedua, KSP. KSP apa? Kurikulum Satuan Pendidikan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Iya, nggak pelaksanaannya ya semua kan laki perempuan sama, nggak membedakan, nggak bedain itulah, nggak bedain. Terus yang selanjutnya SK susunan pengurus struktur organisasi guru TND dan murid delegasi itu mana? Itu ya. Itu ada. Sekolah. Itu OSIS. Visinya itu lagi ke visinya. Visinya kemarin itu dilihat apa visinya? Visinya sama. Sama ini sama yang iya. lomba. Visi, misi. Kalau visi yayasannya itu tadi Puspita sebagai pusat pengembangan ilmu teknologi dan agama. Misinya apa? Beragam sesuai dengan melaksanakan pendidikan keagamaan, melaksanakan kegiatan taklim, menyelenggarakan pendidikan umum yang berkhaskan keagamaan, pendidikan keagamaan, TNTS dan pondok pesantren. Itu ya, itu misi yayasan. Itu nanti dituangkan ke dalam visi dan misi masing-masing asesi, masing-masing unit kerja. SMP visinya gimana, SMK visinya gimana, MTS visi misinya gimana. Tapi mengacu kepada visi misi yayasan gitu. Nah, tuh video KBM, makanya dipoto, pembelajaran itu dilihat. Kan kita punya itu ya, pembelajarannya digital. Pembelajarannya digital, itu dilihat, makanya itu bagian dari upaya kita. Nah ini yang diangkat nih. Kemarin saya nggak sempat bicara waktu perpisahan kepada orang tua bahwa pembelajarannya digital, pembelajarannya sudah menggunakan audio video yang nggak kalah sama negeri gitu ya. Di MTS ini nggak semua, di MTS ini belum semua, kita udah semua. Padahal ini kita punya kesempatan untuk mengangkat ini supaya orang tahu, oh iya nggak kalah. Ya, nggak kalah. Nah, video foto kegiatan ekskul. Ya nggak harus pramuka aja, yang lain. Kemarin ada kegiatan ekskul apa? Ya, oke. Lanjut. Tadi itu anunya ya, videonya ya. Nah, ini juga pertanyaan seperti ini wawancara nih ya. Wawancara itu adalah asesor aktif bersama dengan guru, dengan kepala, dengan komite, dengan murid, terus dengan siapa lagi? Ya dengan murid kayak gitu. Murid itu mungkin keterwakilan murid karena kita 3 kelas 7, 8, 9 masing-masing biasanya kalau saya mintanya mu'annas muzakkar kelas 7, mu'annas muzakkar kelas 8, mu'annas muzakkar kelas 5
Monggo hadirkan. Ngobrol. Ya, itu keterwakilan. Kenapa Mu'annas Muzakkar? Supaya itu kesetaraan. Itu kan? Enggak yang laki aja, yang perempuan enggak, membedakan namanya. Itu kan nanti enggak, saya berharap enggak itu. Misalnya ini Zaujiyah. Zaujiyah. Ya. Ijah, Pak. Muti, oh iya muti, misalnya muti, kemudian Iski ngadepin asesor dua. Nanti jangan dia berdua di depan yang lain, enggak. Biasanya di grogi, itu kan? Grogi, rame-ramein aja, rame-ramein. Kalau rame-ramein, syukur-syukur belum sempat ditanya, udah dijawab duluan, bukan top itu. Iya, belum ditanya tapi udah dijawab. Tapi kita tahu kan jawab. Pertanyaan bakal tahu seperti ini. Itu begitu. Jadi nanti asesor yang grogi. Kita balikin. Iya, kalau turunnya aktif, Iya. asesor nanti. Ya. Kita ngasih dulu ya, udah azan ya. Iya, udah azan. Nah ini dokumen tanggung. Ya, SK kebijakan inklusif, SOP pembelajaran inklusif, program pemetaan siswa, visi dan misi sekolah, hasil kontes dan SOP kegiatan inklusif. Dan ini kita masih mungkin karena kita yang inklusi ini ada ya? Ada. Ya itu nanti diceritain aja. Ya. Oke, itu aja. Buktinya ini. Ini pertanyaannya, jawabannya ini. Jawabannya ini. Makanya kalau udah tahu ini jawabannya, ini asesor tuh nggak kemana-mana, dia mainnya pasti di sini. Kalau nggak mungkin dia nanya yang lain-lain. Ya, kalau yang nanya yang lain-lain itu nggak sesuai instrumen. Kalau nggak sesuai di instrumen mah, ya nggak mungkin gitu ya. Sampai di sini dulu ya. Kita ngasok, kita makan, sholat. Nanti jam berapa? Kita itu lagi. Tanggung. Nih yang beli konsumsi nggak tanggung-tanggung kepalanya langsung. Nggak ada yang pergi kayak gini. Ya, ini berarti memang kegiatan ini kegiatan menyangkut nanti masa depan MTS Darul Islam, gitu ya, nggak tanggung-tanggung. Ya, udah, ada yang nanya? Nanti pada intinya pada pelaksanaannya nanti hadir, misalnya giliran wawancara dengan guru, mungkin nanti kan KBM udah jalan tuh. Wawancara dengan guru itu kan belum mulai wawancara. Asesor masih sibuk dengan observasi. Asesor masih sibuk dengan observasi kelas karena itu 2 jam pelajaran. Mudah-mudahan sih kita 1 hari ya, mudah-mudahan 2 hari atau 1 hari. Kalau 2 hari pegal nggak asesor Pak. Ya 2 hari pegal, pusing nggak asesor, pusing. Saya bilang begitu aja di depan asesor. Oh, sebenarnya saya juga ya bapak dan ibu guru ini ngeliat saya pusing. Dia lagi datang, nanya mulu lagi. Ya nggak apa-apa 2 hari ya. 2 hari kayak gitu, jadi punya pengalaman. Dia punya pengalaman. Emang kan itu emang begitu enak. Datang lagi, yang pertama datang lagi kedua kan. Ya. Makannya dulu lah. Makan dulu kan. Udah pas Pak. Udah berapa? Itu udah siap katanya. Oh, dari bukaan sampai saya jelasin deh yang sudah tua. Enggak bagaimana? Bagiin. Orang tua wali dan Pantesan Ibu ini maunya soto yaki. Oh iya, hah? Pantesan maunya soto yaki. Berapa? Udah. Luar biasa. Kalau di sana 15.000 ini 32.000. nah, terus maksudnya jangan di situ kalau misalnya ini. Enggak apa-apa. Makanya kan ada upah harga ya Pak. Ini dekat si ini Iski Berapa? 15.000 udah Udah. Terus? Ya, belajar yang inklusif, dokumennya juknis PPDB, berarti masih ada kaitan dengan yang tadi ya, kalau yang dasar. Kemudian pelaksanaan laporan asesmen diagnostik dan komunikasi itu juga sama. Belajar dasar, kemudian modul ajar diferensiasi sama, yang di atas juga. Hasil pelatihan guru tentang kebutuhan belajar murid. Nah, ini belum. Nanti ada pelatihan guru, dimasukkan di situ jadwalnya kapan, fotonya kapan, ya.
Pak, gue nyuci. Ada ya. Nah kalau itu kita break dulu. Ya kalau udah ya. Iya, sip. Kan 12 yang belum tadi. Ayo makan ini bareng-bareng. Kipasnya kemana ini? Panas. Oh itu dibuka soalnya. Saya mah jarang makan sop itu. Enak. Banyak orang. Itu dapat mangkok. Hah? Iya, pakai mangkok itu. Beli. Memang kenapa cemburu aja, Mbak? Jangan cemburu baik. Ini ya berapa hari di SD? Bisa 3 hari nggak di SD? 3 hari aja di SD. Iya, sisanya di sini. Bagi kan udah guru agama kan? Guru agama. Guru agama aja yang itunya. Yang lainnya kan nggak yang lainnya nggak dihitung. Yang itu guru agamanya.